5 sekawan berkemah di sebuah hutan yang konon katanya belum pernah dijamah manusia. Raka dapat info tentang hutan itu dari forum pendaki di internet. Mereka ingin merasakan sensasi back to nature yang sesungguhnya, tanpa sinyal, tanpa keramaian, hanya mereka dan alam. Namun, saat malam mulai turun dan kabut datang lebih cepat dari yang mereka perkirakan, mereka mulai sadar ada yang tidak beres. Aku yakin jalan setapaknya tadi ke arah barat, kata Alvin, panik. Udah 3 kali kita muter di tempat yang sama. Pohon yang ada bekas ukiran itu, kita lewatin lagi, kata Sela sambil menunjuk batang pohon tua. Kompas dan GPS tidak membantu. Kompas terus berputar, GPS kehilangan sinyal total. Saat itulah mereka melihat sesuatu di kejauhan, sebuah gubuk reot berdiri di tengah-tengah tanah lapang kecil, dikelilingi pohon besar dan akar menjalar. Sejak kapan ada gubuk di sini, gumam Dira. Kita nggak lihat ini tadi siang. Meski ragu, mereka memutuskan mendekat. Mereka butuh tempat berteduh. Hujan mulai rintik-rintik, dan malam terasa makin dingin. Pintu gubuk terbuka sendiri begitu Raka menyentuh gagangnya. Krek! Udara dingin menyergap dari dalam. Bau lembab dan kayu lapuk menyeruak. Namun anehnya, di dalam gubuk itu terlihat cukup bersih. Ada kursi tua, rak buku kecil, bahkan perapian yang masih menyisakan arang hangat, seolah seseorang baru saja menggunakannya. Kayak ada yang tinggal di sini, bisik Sela. Kalau ada orang, kita minta izin buat nginep semalam. Besok pagi kita cari jalan pulang, kata Raka mencoba tenang. Mereka pun memutuskan bermalam di sana. Tapi malam itu, satu persatu mereka mulai mengalami hal-hal aneh. Sela mendengar suara orang berbisik di dekat telinganya saat mencoba tidur. Dira melihat bayangan seseorang berjalan melintasi jendela padahal tidak ada siapa-siapa di luar. Raka bermimpi sedang duduk di ruang yang sama, tapi semua temannya sudah tidak bernyawa, dan dirinya tidak bisa bergerak. Raka langsung bangkit dari tempat tidur lusuhnya. Sela panik, Dira gemetar sambil menunjuk pintu yang terbuka lebar. Dia keluar. Tapi dia kayak, bukan Alvin, katanya, suaranya serak. Mereka mencari keluar gubuk, memanggil-manggil Alvin, tapi tidak ada jawaban. Hutan di sekitar seperti semakin sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara burung, jangkrik, atau hembusan angin. Seolah-olah alam pun menahan napas. Mereka kembali ke dalam untuk mencari petunjuk, dan saat itulah Dira, yang penasaran dengan sebuah pintu tua di sisi gubuk, memutuskannya untuk membuka. Ciit, pintu berderit pelan, membuka ke ruangan kecil yang nyaris gelap. Hanya cahaya tipis dari selapapan dinding yang memberi penerangan. Dan di sana, di ujung ruangan, duduk seorang nenek-nenek kurus dengan kulit pucat dan rambut panjang beruban. Ia duduk di kursi goyang, menghadap dinding. Kepalanya menunduk. Krek, krek, suara kursi goyang mengayun perlahan, seperti mengikuti detak waktu yang asing. Nek, panggil Raka pelan. Kami gak bermaksud mengganggu. Tiba-tiba, sang nenek berhenti bergoyang. Kepalanya terangkat perlahan. Matanya kosong. Wajahnya pucat. Senyumnya terlalu lebar. Kalian, sudah datang. Ruangan mendadak membeku. Tanpa suara, tanpa angin, hanya suara napas mereka yang mulai tercekat. Nenek itu menunjuk sudut ruangan, ada sesuatu tergantung di sana. Sebuah benda dibungkus kain putih kotor, menggantung dari langit-langit. Sela menggigil. Raka mendekat pelan, membuka kain itu sedikit. Wajah Alvin. Matanya terbuka lebar. Mulutnya membisu. Tubuhnya menggantung kaku seperti boneka rusak. Nenek itu tertawa kecil. Tertawa tanpa suara. Yang lainnya, menyusul. Sela menjerit histeris. Dira terduduk di lantai, tubuhnya lemas melihat wajah Alvin tergantung di ruangan gelap itu. Raka memaksa dirinya tetap tenang, menarik kedua temannya keluar dari ruangan, dan menutup pintu dengan keras. Berat. Tapi suara tawa nenek itu masih menggema dari dalam, pelan, menusuk ke dalam kepala. Kita harus keluar dari sini, kata Raka sambil menarik Sela yang mulai menangis, sekarang juga. Namun saat mereka berlari menuju pintu depan, pintu itu tidak bisa dibuka. Gagangnya berkarat dan membeku, seolah menyatu dengan kayu. Jendela pun sama, tertutup rapat, seperti tak pernah bisa dibuka sejak puluhan tahun. Anak-anak
anak berdiri di depan gubuk, tersenyum. Dan di belakang mereka, sosok nenek-nenek bergaun hitam dengan mata putih mengintip dari jendela. Suara kursi goyang itu kembali terdengar dari bawah. Dari ruang depan. Disusul dengan suara langkah yang berat dan menyeret sesuatu. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah pintu besi berkarat, setengah terbuka. Raka mendorongnya pelan, dan mereka masuk ke sebuah ruangan bawah tanah. Dan di sanalah semuanya terjawab. Ruangan itu penuh dengan mainan tua, boneka kayu, bola karet pecah, dan sepatu-sepatu kecil yang sudah usang. Di rak sebelah kanan, tumpukan foto anak-anak yang semuanya tampak familiar. Satu persatu, wajah mereka adalah wajah yang pernah ada di lukisan loteng tadi. Satu hal yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Kalian bisa keluar, lanjut gadis kecil itu. Tapi satu dari kalian harus tinggal. Mereka semua terdiam. Apa maksudnya tinggal? Tanya Raka. Dia selalu minta tumbal. Kalau tidak, kalian semua akan jadi bagian dari koleksi nenek. Tiba-tiba, dari lorong belakang, terdengar suara teriakan Alvin. Tapi kali ini bukan teriakan kesakitan, melainkan teriakan menertawakan mereka. Dan suara itu bukan suara Alvin. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah pintu besi berkarat, setengah terbuka. Raka mendorongnya pelan, dan mereka masuk ke sebuah ruangan bawah tanah. Dan di sanalah semuanya terjawab. Ruangan itu penuh dengan mainan tua, boneka kayu, bola karet pecah, dan sepatu-sepatu kecil yang sudah usang. Di rak sebelah kanan, tumpukan foto anak-anak yang semuanya tampak familiar. Satu persatu, wajah mereka adalah wajah yang pernah ada di lukisan loteng tadi. Satu hal yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Kalian bisa keluar, lanjut gadis kecil itu. Tapi satu dari kalian harus tinggal. Mereka semua terdiam. Apa maksudnya tinggal? Tanya Raka. Dia selalu minta tumbal. Kalau tidak, kalian semua akan jadi bagian dari koleksi nenek. Tiba-tiba, dari lorong belakang, terdengar suara teriakan Alvin. Tapi kali ini bukan teriakan kesakitan, melainkan teriakan menertawakan mereka. Dan suara itu bukan suara Alvin. Nenek itu muncul di ambang pintu. Rambutnya menjuntai, wajahnya rusak dan penuh luka. Matanya putih polos tanpa bola mata, dan mulutnya sobek sampai ke pipi. Anak-anak nakal, suaranya menggema dari segala arah. Sela menjerit. Dira melempar apapun yang bisa ia ambil. Suara tangis ratusan anak terdengar bersamaan. Loteng mulai berguncang. Dinding bergemuruh, atap retak, lukisan anak-anak di dinding terbakar satu persatu. Nenek itu mengerang, menjerit, merangkak ke arah mereka, tapi tubuhnya mulai terbakar juga. Dari kaki, lalu ke tangan, lalu wajah. Bebaskan aku. Dan dalam satu kilatan cahaya putih yang menyilaukan. Segalanya gelap. Mereka bertiga terbangun di tengah hutan. Saat membuka mata, matahari pagi menembus dedaunan. Di gubuk itu, terlihat nenek dengan marahnya melihat para remaja itu lari ketakutan dan pergi meninggalkan gubuk itu. Tapi saat mereka kembali ke jalan dan akhirnya menemukan pos penjaga hutan, satu hal terakhir membuat mereka mengetuk. Petugas menunjukkan daftar orang hilang selama 50 tahun terakhir. Tamat. Bila ingin cerita horor lagi, jangan lupa subscribe, like, share, comment. Lai Shalawe Channel. Terima kasih.